Tadi saya bilang kan, bisnis manajemen itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kebanyakan dari kita itu lebih suka karena statusnya, bisnisnya. Halo Just People, bagaimana kabar Anda hari ini? Masih bersama dengan saya, owner Regar Spot, Om Jum, teman itu sukses bareng. Di 2016 atau di 2014 mungkin ya, ketika memang mulai membangun, saat itu masih reseller. Dari kita di konsen di produksi, baru memulai awal adalah reseller. Saat itu resellernya kita sampai berapa Om itu saat itu? Kalau sebenarnya enggak Om. Jadi 2014 sampai di 2015 itu murni kita sendiri yang memarketingkan. Kita hanya menunjuk istilahnya CS Management, Customer Service Management. Lah hari ini tuh yang bertumbuh menjadi SAM. Cuma masuk 2015 akhir kita mulai open again. Masuklah Bu Elia. Masuklah Mas Nurmadian. Masuklah, kemudian ada Reok Sport Ponorogo. Om Dadi yang saat ini jadi belum ya? Om Dadi itu masuk 2017. Memang bisnis itu bertumbuh ya, berjalan. Jadi tidak bisa instan kita mengatakan satu kali bergerak semua langsung wah, nggak ada. Semua harus ada pasang surutnya. Semua harus ada dinamisasinya gitu. Nah, yang harus dinikmati sebenarnya yang ini. Yang penting sekali lagi. Betul, sekali lagi. Nah, dalam rangkaian ini kalau saya nge-share ke teman-teman, sebenarnya seorang owner akan ada feel untuk mengatakan bahwa bisnis saya itu akan membentuk sebuah pola. Hari ini seperti ini, maka ketika saya refresh, tahun kemarin itu mesti kejadiannya gini. Nah, ketika kejadian gini saya antisipasinya seperti ini. Nah, seperti itu sama akan membentuk sebuah pola. Pola itu yang kita jadikan. Nah, biasanya itulah yang agak susah dimengerti kalau kita belum benar-benar menjalankan bisnis itu secara serius. Apalagi cuma melihat dari luar. Gitu. Dipikirnya bisnis kan mudah. Hasilnya punya adik 1, adik 2, adik 3. Nanti kapan-kapan kita review itu. Jadi info saja para Just People yang ada di luar sana. Om Jum ini punya sampai sekarang di AD4 ya Om? AD4. Rencana AD5 mungkin di tahun ini atau tahun depan. Doakan tahun ini ya? Tahun ini nanti ada. Jadi AD1 itu ada Pajero, AD2 itu ada Alphard, AD3-nya ada CRV Prestige ya Om ya? CRV Prestige. AD4-nya ini yang saya pengen. Jadi Om Jum ini punya Mini Cooper JCW dan itu limited edition ya Om itu ya? Katanya belinya itu waktu online ya. Ini seru juga karena belinya online tanpa lihat barang, tanpa lihat dealernya, tahu-tahu kirim. Nah, itu kalau sudah merdeka seperti itu. Tapi itu semua proses ya Om ya. Proses. Sekali lagi nggak ada bisnis yang instan ya. Nggak ada. Saya bilang kalau ada yang bisnis nggak ada. Yang misalnya secara instan, jarak pendek langsung nggak. Tapi bisnis bisa menjadikan seseorang itu OKB. Orang kaya banget. Tapi kalau dibilang OKB karena melihat prosesnya seperti ini mungkin juga enggak juga Om, karena tapi kan ini 4 tahun 5 tahun. Gitu kan. Juga enggak baru ini karena prosesnya 4 tahun 5 tahun. Gitu. Tapi ada satu ini cuplikan saja Om. Ada satu norma yang di Regar Spot tentang eksekusi mimpi. Menyambung dengan apa yang sudah Om Jum miliki itu tadi, bahwa pernah Om Jum bercerita tentang tahun berapa Om Jum posting Pajero. Akhirnya 1 tahun kemudian Pajero itu datang ke 2 tahun. 2 tahun kemudian Om Jum si Pajero itu datang ke itu gimana Om ceritanya itu? Tepatnya gini ya. Jadi 2015 kita tanggal 20 September kalau nggak salah. Ya karena bisnis itu kan butuh rute ya, tracking. Rute yang harus dia jalani. Tujuannya gitu. Nah, saya waktu itu mengatakan bahwa di sebelumnya saya banyak kali simpang siur, jalani bisnis ini, pindah ke sana, pindah ke sini gitu. Nah, di Regar Spot ini kemudian saya merasakan bahwa ada passion yang kemudian saya timbul di dalam diri saya. Gitu. Nah,
untuk menjaga itu saya harus menentukan satu hal, tujuan yang minimal. Kalau itu terlalu jauh, saya akan beri stasiun di depannya atau berjarak lebih dekat dari itu. Nah, waktu itu memang menurut saya mobil Pajero itu luar biasa lah. Wow lah. Sampai sekarang masih wow. Oke, siap. Itu udah. Saya posting itu ya di Facebook kronologi saya. Saya coba bilang waktu itu Bismillah gitu, cuma gitu. Terus bawahnya ada saya taruh gambar Pajero. Sambil berjalan, kemudian hasil bergerak, ada kesempatan menurut saya ya udah jalan eksekusi lah kan gitu. Saya eksekusi. Yang membuat saya waktu itu benar-benar saya bilang wow, secara kejadian itu ternyata mobil itu datang ke garasi, kan? Terus malamnya di atas jam 12 malam kan Facebook itu mereview kenangan. Nah itu muncul Oh 2 tahun lalu. Nah akhirnya saya bilang tadi loh, jadi seorang pebisnis yang kemudian dia memang serius di situ, dia passionnya memang dia taruh 100% di situ, pasti dia akan terbentuk lah pola-pola yang sebenarnya dia nggak bisa cerita ke siapapun. Pasti setiap orang akan merasakan itu kalau dia memang taruh di 100% dalam tindakan. Nah dia polanya itu akan terbangun satu-satu. Dari situ kemudian dia tahu bahwa oh iya ini cuma stasiun saya yang kedua, ini stasiun saya yang ketiga, ini stasiun saya yang keempat dari tujuan besar. Seterusnya. Jadi nggak boleh berhenti itu. Jadi eksekusi mimpi itu hanya sebuah tujuan dari apa yang kita inginkan. Nah, eksekusi mimpi itu menurut saya hanya sebuah stasiun-stasiun, terminal-terminal pendek yang harus kita selesaikan jaraknya sehingga kita bisa bergerak ke terminal berikutnya. Nah, kalau tujuan bisnis sebenarnya, akhirnya menurut saya nantilah kita cerita kalau rule dari sebenarnya apa yang saya prinsipkan dalam sebuah bisnis itu seperti apa yang diinginkan. Nah, tapi kalau eksekusi mimpi wajar lah, karena kan bisnis itu ada hasilnya. Nah hasilnya itu kan tujuannya pasti juga untuk kembali ke diri kita sendiri. Reward ke diri kita sendiri. Iya. Tapi menjadi menarik ketika memang konsep eksekusi mimpi ini bukan hanya dijalankan oleh Om Jum, tapi juga dijalankan hampir di seluruh manajemen bahkan. Dan itu menjadi ilmu menular dan akhirnya sekarang juga banyak yang seperti itu juga Om ya. Dari mulai manajemen sampai ke agen reseller, bahkan titik jahit, CS agen. Sama. Nah, cuma nanti ini yang kemudian akan menjadi sangat identik di Regarspot ya. Jadi mungkin kita bahas lebih dalam nanti. Cuma sekilas akan saya ceritakan gini Om. Eksekusi mimpi itu seperti finance planning. Jadi bagaimana kita merencanakan keuangan dari hasil sebuah bisnis yang kita jalankan. Nah, tidak mungkin kemudian finance planning ini kemudian hanya sekedar saya punya hasil langsung gitu enggak. Saya bahkan di jaringan itu menekankan, Pak, bagaimana saya mengatur keuangan saya? Ada agen yang bertanya di awal-awal seperti itu. Maka prinsipnya satu, gaji diri Anda sendiri. Nggak boleh semua keuntungan langsung dibuat untuk eksekusi mimpi, nggak boleh. Mulai dari bisa menggaji diri sendiri, kemudian tetap melakukan metode saving dan lain sebagainya ada. Nah, metode-metode seperti inilah yang menjadi materi pembelajaran di jaringan. Gitu. Akhirnya dari berangkat ilmu yang di-sharing, kemudian manfaat yang di-sharing, akhirnya konsep teman itu sukses bareng akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, kemudian dislogankan, diresmikan di 2016, teman itu sukses bareng menjadi sebuah jargon. Nah, Just People itu adalah eksekusi atau sebuah komunitas eksekusi mimpi dari teman itu sukses. Berarti itu ya hubungannya antara Just People dan teman itu sukses bareng. Ya itu bukan hanya sekedar jargon, tapi ini nilai yang kita hormati bersama yang lahir dari dinamisasi sekian tahun. Kenapa kita berbicara tentang eksekusi mimpi? Kenapa kita berbicara tentang apa yang dipunyai oleh Om Jum? Karena kita berbicara tentang capaian Regarspot. Artinya dari mulai 2014 ini adalah bisnis yang tumbuh dengan pesat 160 kali lipat. Terus kalau 160 kali lipat, terus Om Jum dapat apa nih? Artinya kan kita seperti itu yang kita sampaikan itu. Terus
agen dan reseller dapat apa? Nah, itu yang menariknya. Iya. Coba kalau teman-teman ada di sini kita boleh tanya satu-satu. Iya. Agen dapat apa? Dapat untung. Iya. Reseller dapat apa? Dapat untung. Iya. Titik jahit dapat apa? Dapat untung. Dapat untung semua. Hampir semua dapat untung. Artinya bukan hanya Om Jum yang sukses selaku owner, semuanya bisa sukses. Enggak. Ya. Tapi kalau owner kemudian porsinya lebih banyak ya nggak apa-apa. Ya sewajarnya. Terus nanti kalau ini Om, kita kan berbicara tentang capaian itu otomatis hal-hal yang indah. Tapi saat dulu, apakah pernah merasa dengan Regar Spot merasa pada iki terus aku kudu piye? Katakanlah kalau orang Jawa. Iya. Jadi kalau saya cerita ke jaringan, iya. Tipikal yang harus dibunuh pertama kali ketika kita mau masuk ke bisnis, iya. Itu adalah prinsip Anda itu siap miskin atau siap kaya. Oke, ya. Tuh, ternyata harus paham dulu konsep siap miskin atau siap karena kaya. Karena bisnis itu tujuannya pasti kaya. Iya. Tapi mentalitas bisnis kadang gagal di-apply setiap hari. Daily-nya nggak siap kaya, tapi daily-nya siap miskin. Ya itu loh. Oke. Loh, kita ngomongin eksekusi mimpi, bukannya itu berlebihan, Pak. Bukannya itu hal-hal yang menurut kita itu terlalu diangan-angan gitu. Enggak. Karena dari awal Anda harus siap kaya dulu atau siap miskin. Ya. Itu. Ada fase memang secara adaptif itu memang berbeda levelnya. Dan harus seperti itu. Harus. Iya. Kalau Anda sudah berarti saya sudah cukup, saya segini udah cukup nih. Maka ini nggak mungkin Regar Spot sampai detik ini seperti ini. Nggak mungkin juga ini akan kemudian berkembang sampai 500 karyawan, tercatat 7.000 reseller. Dan nggak mungkin. Siap kaya dan siap miskin ini kita nggak bisa lepas dari apa itu namanya hasil kan. Hasil. Nah, teknikalnya ketika semakin banyak hasil, anehnya itu bisa berkali-kali itu kalau dibagi persamaannya kan. Iya. Bagi itu di sebelah kiri, kali itu di sebelah kanan. Nah, artinya kalau kita membagi dulu, maka kemudian akan mengkali. Prosesnya seperti itu. Yeah. Nah, mentalitas siap miskin itu bukan mentalitas, artinya kalau Anda siap miskin kan menjadi seorang yang rata-rata pelit. Iya. Yeah. Betul kan? Ya segini baik, enggak apa-apa. Pelit. Yeah. Bahkan mau berbagi aja susah. Nah, karena siap miskin. Iya. Tapi kalau siap kaya, salah satunya yang harus dipenuhi tadi, membagi untuk mengkali. Oke. Nah, saya hanya akan menyinggung dengan kata kecil sedikit kalimat bahwa bisnis itu bisa membuat sebuah kebermanfaatan. Nah, ujungnya berapa? Ya semakin banyak semakin baik. Tapi apakah artinya ada peningkatan roadmap dari yang awalnya Regar Spot ingin jadi seperti ini terus sampai sekarang yang sebesar ini, terus ada fase penyesuaian lah katakanlah di mana saat itu tadi. Apakah artinya terus tujuan Om Jum yang dari mulai saya harapannya Regar Spot seperti ini, tapi ternyata kok hasilnya luar biasa. Kita naikkan lagi standarnya. Nah, itu tadi Om. Dulu saya ngomong Pajero itu sudah tujuan kan. Oke. Jadi benar. Iya. Nah, ternyata ketika saya memahami siap miskin dan siap kaya itu, Pajero ini harus hanya sekedar terminal. Stasiun pertama. Nah, next masih ada stasiun kedua, next stasiun ketiga, next stasiun keempat. Lah ujungnya apa? Mau tahu? Nah, kita bahas lain kali. Sekarang baru ada 4 stasiun. 4 stasiun. Targetnya ada berapa betul? 9. Oke, tapi 9 bukan itu tujuan utamanya dalam berbisnis ini. Nah, kalau Anda mau tahu, jangan lupa like dulu ya, komen, subscribe. Saya ingatkan dulu karena bisnis pada akhirnya itu adalah sebuah human being. Mau nggak mau, apakah kamu akan menaruh nilai positif apa enggak dalam hidupmu, sedangkan bisnis itu juga bisa dalam konteks harian mengisi hidupmu. Nah, bisnis bisa dibentuk seperti